lagi nih sama kita berdua di channel GSTV. Berjumpa lagi sama saya Guntur Wahyudi, dan kali ini saya tetap ditemani sama rekan saya. Nah, kali ini di podcast kita pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Kepada tamu kita boleh nih perkenalkan dulu dirinya. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rena Putri. Saya merupakan mahasiswa Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Wah, ternyata tamu kita kali ini satu prodi dan satu angkatan sama kita nih di kampus. Jadi Irena ini merupakan juara 3 lomba cipta cerpen Gestas Rasio tingkat nasional nih teman-teman. Mantap banget kan, tingkat nasional dan dapat juara 3. Hadiahnya dikit aja deh kalau nggak hadiahnya ya. Oke, sebelum kita masuk nih Kak, untuk nanya-nanya seputar Irena yang berhasil jadi juara 3 lomba cipta cerpen tingkat nasional ini. Kita boleh tahu nggak sih kesibukan Kakak itu sehari-hari sekarang apa? Boleh dong. Kesibukan saya itu ya seperti mahasiswa pada umumnya, berkuliah, dan sekarang sudah menempuh semester 3 di Universitas Negeri Jakarta. Dan selain kesibukan kuliah juga saya aktif di organisasi komunitas. Ternyata Irena ini jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi nggak kupu-kupu maksudnya, jadi apa sih? Pura-pura, bener banget, kuliah rapat. Nah, kalau untuk Irena sendiri nih, selain kesibukan di kampus, ada nggak sih kesibukan di luar kampus? Oke, kalau kesibukan di luar kampus sendiri nggak ada ya, karena saya fokus di kampus aja biar nggak keteteran juga sama pelajaran-pelajaran. Tapi untuk mengisi waktu luang, biasanya kalau di kuliah atau lagi kosong nggak ada kegiatan organisasi, itu biasanya saya mengisi diri itu dengan menulis cerpen atau menciptakan cerpen. Oke, mungkin masuk ke penulisannya nih Kak langsung. Ada nggak sih pengalaman dari lomba kemarin tuh yang kira-kira entah kesulitannya atau yang seru dari lomba Gestas kemarin tuh apa ya? Kalau boleh jujur ya, kemarin itu lomba Gestas tuh sebenarnya iseng doang, karena sebenarnya tertarik buat ikut lomba itu dari pas ada perlombaan Pepsi waktu itu, tapi masih belum berani karena belum siap juga, persiapannya belum matang. Nah, kemarin itu pas lomba Gestas dilihat tingkatnya nasional nih, dan kalau dapat juara ya sertifikat tuh lumayan banget kalau nasional kan. Dan kalau nggak menang pun ya udah, seenggaknya dapat pengalaman yang lebih. Dan kalau ditanya kesulitan, sebenarnya kesulitan itu karena waktu Gestas itu ada temanya itu budaya Nusantara. Jadi kita masih benar-benar ngulik banget sih budaya-budaya di Indonesia yang bakal diangkat di cerpen itu apa. Dan sebenarnya tadinya nggak percaya diri bakal menang sih, karena ngangkat ceritanya juga alurnya kurang baik, tapi ya qadarullah, insya Allah itu baik buat dinilai juri, dan alhamdulillah bisa menang juara 3. Jadi awalnya ini berarti Irena ini cuma iseng aja ya untuk daftar Gestas itu, kayak nggak benar-benar niat nih pengen menang, pengen juara gitu. Enggak sih, kalau buat pengen banget menang enggak, tapi ada naruh harapan buat menang ya, naruh harapan sih. Pasti ya kalau naruh harapan Iya, aja. Terus gini, kan tadi dibilang tuh kesibukannya kadang kalau di luar kampus tuh kayak sering-sering nulis cerpen. Nah, untuk kalau Irena sendiri tuh kalau lagi iseng atau gabut itu nulis cerpen, biasanya cerpen itu temanya apa sih yang sering banget ditulis? sebenarnya kalau ditanya tema itu biasanya ngangkat dari pengalaman pribadi sih ya. Biasanya kalau lagi gabung terus kayak lagi ngerasain sakit hati, patah hati, kayak masalah percintaan gitu ya, habis putus cinta atau habis sakit hati, atau lagi insecure, lagi kurang syaitan, atau gimana, itu bisa diangkat sih jadi ide-ide yang menarik ya. Jadi idenya itu biasanya diambil ya dari pengalaman pribadi. Jadi saya itu nulis cerpen sebenarnya bukan nulis beneran, tapi kayak isinya curhat doang sih, dan dari curhat itulah terbentuk cerita-cerita yang menarik. Oke, kalau boleh ngulik dikit lagi nih Kak, masalah dari domain pribadi. Tadi kan dibilang kalau di kesibukan di kampus tuh kuliah sama organisasi. Gimana sih Kak cara ngatasin manajemen waktunya bagi antara kuliah sama organisasi itu? Kalau manajemen waktu sih itu sebenarnya prioritas aja ya. Jadi
kalau misalkan ada sesuatu yang lebih hektik gitu, misalkan biasanya tugas kuliah sih, itu tugas kuliah itu biasanya saya selesaiin duluan, mau sehektik apapun di organisasi tapi tugas kuliah dulu yang penting gitu. Jadi buat ngatur waktunya biasanya ya selesai tugas kuliah dulu. Buat BEM kan karena kan di organisasi itu kita nggak sendiri, kita banyak SDM-nya juga, sumber daya mahasiswanya. Jadi buat misalkan lagi ada tugas kuliah yang benar-benar hektik dan harus dikerjain saat itu juga dan bentrok sama job desk di BEM, biasanya job desk-nya di apa ya, backup dulu sama yang lain gitu sih ya. Prioritas aja sih sebenarnya. Oke. Coba kita coba untuk balik lagi aja ya untuk masalah cerpen. Kan tadi katanya tuh emang ada suka juga ya kalau buat nulis cerpen itu. Kalau boleh tahu, sebelum jadi juara 3 di lomba sastra Asia tingkat nasional ini, Irena ini pernah nggak sih jadi juara atau pemenang dalam perlombaan penulisan cerpen? Pernah, waktu itu pernah di SMA, acara bulan bahasa juga. Itu juara 3 juga sama tingkatnya, tapi cuma se-SMA aja sih, satu sekolah. Berarti dari SMA emang udah mulai suka ya? Ya, sebenarnya nulis cerpen suka dari kecil, karena saya tuh kan suka menghayal ya, daya hayalan tinggi gitu. Jadi kalau sebelum tidur juga tuh suka nyiptain cerita-cerita yang di luar nalar lah gitu, kayak suka menghayal sendiri, oh kalau jadi ini enak ya, kalau jadi ini enak ya, terus ya berusaha aja sih dituangin gitu ke dalam tulisan. Dan suka juga nulis di blog-blog itu, tapi emang nggak ke-upload aja gitu, kayak cuman ya nulis-nulis doang terus di-save gitu buat nuangin perasaan aja sih sebenarnya, karena nggak tahu juga kan mau cerita kemana. Dan kalau cerita ke teman-teman atau ke orang lain kan gak enak, jadi ya udah, jadi ceritainnya dalam bentuk tulisan aja gitu. Selain buat ciptain cerpen nih Kak, kira-kira pengen ada peningkatan lagi nggak sih Kak, misalnya kayak rencana kedepannya itu misalnya nulis novel atau terbitin buku gitu? Itu pengen banget sih sebenarnya. Nah, itu juga termasuk alasan saya milih masuk jurusan PBS ini ya, karena pengen banget jadi penulis gitu. Walaupun ya dibilang penulis tuh kalau bukunya laku mungkin bakalan legit, tapi kalau bukunya laku kan ya udah gitu. Tapi saya nggak mikirin hal itu sih, yang penting saya mau bekerja sesuai passion saya dan hobi saya. Jadi saya menekuni hobi ini tuh karena emang dari dulu suka banget ya menghayal, terus dijadiin tulisan, dibuat cerpen gitu. Kalau itu bisa menguntungkan, bisa menghasilkan apa ya, pundi-pundi rupiah, kenapa enggak gitu ya kan. Jadi ya itu juga sih yang jadi tujuan buat masuk PBSI, selain mau jadi jurnalis, mau jadi guru, itu juga mau jadi penulis juga. Oke nih, kan tadi juga seperti bilang kalau di rumah, di luar kampus tuh juga kadang tuh kamu nulis ya, nulis cerpen. Itu ada nggak sih satu atau beberapa judul cerpen yang bener-bener kayak keinget banget dari tulisan-tulisan kamu yang kayak kamu rasa sebenarnya cerpen ini layak banget untuk dipublikasiin ke orang-orang? Ada, waktu itu sempat nulis tentang kesehatan mental. Jadi itu tuh relate banget sih menurut saya tuh. Itu apa ya, karena itu saya alami sendiri dan saya rasa remaja-remaja zaman sekarang pun jarang ya yang merhatiin kesehatan mental mereka. Dan itu tuh ceritanya tentang anak yang dituntut sama orang tuanya buat nurutin kemauan orang tuanya. Sebenarnya dia apa ya, dia nggak suka sama tuntutannya itu, tapi dia memaksain dan akhirnya dia kena mental gitu, kena kesehatan mentalnya keganggu. Itu sih yang sebenarnya benar-benar harus dibaca sama remaja, bukan hanya remaja sih, sama orang tua juga, biar mereka lebih aware gitu sama kesehatan mental, karena kan kesehatan mental itu lebih penting ya daripada kesehatan fisik. Jadi sebenarnya cerita itu sih kalau bisa dipublikasiin, saya mau publikasiin karena itu benar-benar apa ya, berguna dan bermanfaat banget lah gitu buat para pembacanya gitu. Kalau boleh tahu judulnya tuh apa ya? Judulnya itu Andai Aku Bisa Menjadi Kupu-Kupu. Kayak aku bisa menjadi kupu-kupu. Mau tahu alasannya nggak kenapa? Boleh Itu. tuh. Apa alasannya? Itu karena kupu itu kan terbang bebas ya, dan ceritanya itu anak itu dikekang sama orang tuanya gitu, nggak bebas. Dia nggak bisa kayak anak-anak lain nih nentuin kemauannya sendiri. Dia tuh dari mulai sekolah dan apapun yang dikerjain itu harus benar-benar apa ya, keinginan orang tuanya, dia nggak bisa milih sendiri. Jadi
saya mengangkat buku itu andai aku bisa jadi buku, karena itu bisa terbang bebas. Setiap anak itu pengen baca buku yang bisa terbang bebas, yang bisa bebas menentukan apa yang dia mau tanpa ada tuntutan dari orang tuanya. Nah, teman-teman nih, setelah video ini tayang nih, cerpen barusan bakalan ikut terpublikasikan juga nih. Oke, boleh dilanjut apa lagi kira-kira? Menurut Kak Irena sendiri nih, kan tadi udah dibilang kalau merasa masuk prodi PBS ini menambah keinginan Kakak buat nulis lagi. Kakak sendiri udah pas banget nggak sih masuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini? Apakah ini pilihan yang Kakak pilih sendiri atau emang ada dukungan dari orang tua atau ada tuntutan khusus nih dari pihak eksternal selain Kakak dari Kakak sendiri? Kalau menurut saya PBS ini udah benar-benar apa ya, cocok lah di saya gitu. Saya nggak ngerasa salah jurusan, kayak orang-orang kan bilang ya di Twitter, di mana-mana itu kan kalau kuliah tuh pasti ngerasa dia salah jurusan, tapi sejauh ini saya nggak ngerasa salah jurusan karena dengan di PBS ini saya bisa lebih mengembangkan ide-ide saya dalam menulis cerpen, karena kan diajarin juga ya tentang sastranya juga, karena di sini saya nggak ambil cuma pendidikan tapi ada sastra juga. Di sini juga diajarin buat gimana sih cara mengkaji karya sastra, cara mengapresiasi karya sastra, dan itu saya tuh ngerasa kalau udah belajar sesuatu kayak wah bergairah, karena apa ya, itu merupakan passion saya gitu dan saya ngerti. Dan kalau untuk tuntutan sebenarnya orang tua saya membebaskan kalau untuk jurusan, cuman kalau untuk perkuliahan kampusnya itu waktu itu sempat ditentang mau ngambil di luar kota nggak boleh karena kejauhan juga gitu, dan itu sih alasan yang saya nulis cerpen tentang yang tadi saya bilang itu tuntutan orang tua, karena itu kan jadi di diri saya sendiri gitu. Berarti cerpen tadi itu yang andai aku bisa menjadi buku-buku itu benar-benar relate ya sama kehidupan Iren ya? Betul. Terus nih, kita mau nanya dong, ada nggak sih motivasi dari Irena untuk teman-teman yang sebenarnya dia tuh punya karya, tapi dia tuh kayak nggak berani buat ikut lomba ataupun dia nggak berani buat nge-publik kayak yang Iren rasain saat ini, itu ada nggak sih dorongan dari Kak Iren? Kalau dari saya sendiri itu emangnya pasti kita nggak pede kayak ya istilahnya siapa sih kita gitu publik karya gitu, dan pasti juga kayak awal-awalnya ya Allah karya gini doang masa ya di publik, tapi kalau kita nggak nyoba ya kita nggak bakal tahu gitu kan apa hasilnya gitu. Dan menurut saya kenapa enggak gitu, selagi masih ada kesempatan nih ikut aja lomba-lomba. Untuk urusan menang kalah mah ya udah biasa, itu pengalaman itu loh yang berharga banget. Dengan kita ikut lomba walaupun kita kalah, jadi kan kita bisa tahu wah kekurangannya di mana nih, wah yang menang ini cerpennya kayak gimana nih gitu. Jadi apa ya, kita bisa tahu gimana cara kita memperbaiki tulisan kita dengan melihat pemenang lombanya.